Shalom adik-adik. Wih, sekali lagi ya shalom adik-adik. Puji nama Tuhan. Kalau gitu adik-adik, sikap yang baik, kita mau masuk dalam ibadah. Siang hari ini lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semua, dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu yang Kau kasih ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari adik-adik kakak undang dalam sikap tetap berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Dalam sikap berdoa, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari kita pujikan dari awal, katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Pujikan lagu ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun
dilipat. Tutup mata, adik-adik belajar menyembah Tuhan. Katakan haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita belajar menyembah ya, fokus sama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Yesus, dan kami merasakan bahwa Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu ini Tuhan, kami akan memuji Engkau lebih lagi, akan lebih semangat lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum bangkit berdiri, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik bilang siap. Yes, sama-sama ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Loh, gak siap semua, ulang. Laskar Kristus langsung berdiri bilang siap. Yes, oke. Yang paham jempolnya di depan dong. Oke, udah paham semua ya. Laskar Kristus, siap. Yes. Yuk kita pujikan lagu setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit lompat semua. Tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah
dong temennya. Oh ternyata mengasihi. Kalau gitu kita pujikan lagu kasih ya. Sudah siap? Kalau udah siap mari kita pujikan. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu persembahannya ya. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalau sudah siap, adik-adik bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, karena kita mau berdoa. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari persembahan kami Tuhan. Kiranya berkat-Mu ini Tuhan, persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu, bisa berguna bagi gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, ku undang
Sama-sama kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di gereja untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bagi anak-anak yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Untuk yang kelas kecil ke bawah sama Tante Veve sama Tante Indah, jangan lari-lari ya. Bikin ular tangga. Untuk kakak-kakaknya boleh maju ke depan. Terima kasih untuk kakak-kakak pemusik WL dan singer. Yuk bangku yang kosong diisi yuk. Kita tunggu adik-adiknya turun dulu ya. Oke semuanya, Shalom. Kok gak ada suaranya sih? Shalom. Ayo semangat, makanya ke depan ayo. Ya, Shalom yang di rumah. Nah pada hari ini bulan apa ya? Bulan apa itu? Bulan kemerdekaan. Sebentar lagi kita merayakan 17 Agustus. Nanti ada lomba. Siapa yang mau ikut lomba? Oke, nanti ikut lomba ya. Nanti tante bikin lombanya. Pokoknya keren. Ya.
pada siang hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan yang diberi judul kecintaan pada apa yang dikerjakan. Ya, judulnya panjang. Kecintaan pada apa yang dikerjakan. Ayo baca bareng-bareng judulnya. 1, 2, 3. Kecintaan pada apa yang dikerjakan. Next ko. Nah, tadi kan ada kata kecintaan. Kita harus tahu apa ya artinya mencintai. Ya, seperti yang Tante bilang, kalau kita menemukan kata, terus kita nggak ngerti apa artinya, kita tanya dari Mbah Google. Kita ketik mencintai. Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, mencintai itu artinya menaruh kasih sayang kepada titik-titik atau menyukai. Nah, ini kan tadi kecintaan pada apa yang dikerjakan. Berarti kita menaruh kasih sayang atau menyukai apa yang kita kerjakan. Ya, itu artinya. Next. Nah, pekerjaan itu apa? Ya, cari lagi ke Mbah Google. Ketik pekerjaan. Ternyata pekerjaan itu artinya kegiatan melakukan sesuatu. Ya, kita harus melakukan sesuatu, ada yang kita lakukan. Kalau diem itu bukan bekerja, ya. Jadi kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau ada yang diperbuat. Atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah sebagai mata pencaharian. Ini untuk mama papa, ya, untuk om dan tante ini, ya, punya sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kalau kalian belum, ya, pekerjaan kita nih beda, anak sekolah tuh kerjanya beda, ya. Next. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa manusia harus bekerja? Ya, ternyata karena merupakan perintah Tuhan. Itu di Kejadian 2 ayat 15 kok, kurang 1 angkanya. Kejadian 2 ayat 15, yuk kita buka yuk. Kejadian 2 ayat 15, siapa yang bawa Alkitab? Bawa Alkitab juga boleh. Kejadian 2 ayat 15. Nah ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jangan dipindahin dulu ya kok. Jadi Tuhan Allah mengambil manusia itu. Siapa ini manusianya? Adam. Ya, dan menempatkannya dalam Taman Eden, ditempatkan di situ. Tapi bukan cuma ditempatkan gini aja, pluk, dah sampai di Taman Eden. Bukan, ternyata untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan, ada yang harus dikerjakan, ya. Terus selain itu dia harus memelihara taman itu, ya. Jadi memang kita harus bekerja. Kembali lagi ke slide kok. Ya, itu pertama, karena merupakan perintah Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu yang tadi ya, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi memang harus kita bekerja. Yang kedua, karena Tuhan ingin agar kita diberkati. Dan cara kita diberkati adalah melalui usaha atau pekerjaan yang kita lakukan dengan segenap hati. Kalau kalian yang masih sekolah, ya, pekerjaannya apa? Aku nggak cari nafkah, enggak. Tapi apa Kak Fira? Belajar. Kalau kita belajar itu bekerja loh. Kalian butuh energi yang besar untuk menghafal. Menghafal itu berpikir, ya.
Kalau yang hafalan pelajarannya PKN, IPS, IPA, ya, IPA, itu kalian butuh energi, itu bekerja. Ya, makanya harus makan. Kalau nggak makan lemes, nggak iso mikir, nggak iso menghafal. Matematika, kalau ngitung, bekerja nggak otaknya? Bekerja, kalau nggak lupa. 7 tambah 2, berapa ya? 9, karena otaknya bekerja. Ya, jadi kita anak sekolah itu, kita bekerja juga. Ya, bekerjanya apa? Belajar. Terus apa lagi? Misalnya di rumah, kita bantu mama, ya. Kita bantu mama, misalnya nggak usah banyak-banyak nyuci piring yang habis kita pakai untuk makan. Bangun tidur kita merapikan tempat tidur. Siapa di sini yang bangun tidur tempat tidurnya yang beresin mama? Ada, ya, masih ada. Jujur, nggak apa-apa, pinter, ya. Tapi pelan-pelan kita mandiri, bisa membersihkan sendiri, ya. Kalau habis mandi, anduknya ditaruh di tempatnya, baju kotornya ditaruh di tempat baju kotor. Jangan bruk, ya. Terus lari lagi ke kamar ambil HP, main game. Jangan, ya. Harus bantu mama. Kasihan kalau di rumah ada mbak, ya, ada asisten rumah tangga, ada pembantu, masih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, kasihan mama, ya. Kita harus bekerja. Nah, diberkatinya apanya tuh? Kalau kita rajin belajar, ya, kita rajin belajar, kita diberkati Tuhan. Diberkati apa? Kita diberi hikmat sama Tuhan, ya. Kita jadi bisa mengerti apa yang kita pelajari. Terus di sekolah, kalau kita rajin belajar, kira-kira nilai kita bagus apa jelek? Bagus kan? Kita diberkati Tuhan juga dapat nilai yang bagus. Kita naik kelas. Siapa di sini yang nggak mau naik kelas? Semuanya pasti mau, ya. Malah syukur-syukur kita bisa ranking karena kita rajin belajar, ya. Semuanya kita pasti mau diberkati Tuhan, disesuaikan dengan siapa nih kita, ya. Jadi kalau kita belajar pasti kita diberkati, dapat nilai yang bagus, naik kelas. Mama papa juga sayang sama kalian, ya. Kalian bantu mama papa juga mama papa bisa memberkati kalian loh. Ya, wah anakku ini baik banget deh. Tak ajak makan ke McD, tak ajak makan deh kemana kesukaan kalian. Diberkati nggak itu? Terus nanti, udah lama dia nggak tak beliin mainan. Yuk beli mainan yuk. Seneng nggak kalau gitu? Seneng, ya. Tapi ada yang harus kita kerjakan. Next lagi kok. Di Amsal 22 ayat 29 dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya apa? Orang yang punya keterampilan dalam bekerja akan diperhadapkan pada raja-raja, bukan di hadapan orang yang hina. Berarti seperti tadi, melalui pekerjaan yang kita lakukan, kita akan diberkati. Terus yang ketiga, kenapa manusia harus bekerja? Karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi, ini ada istilah bahasa Yunani nih, homo laborans. Artinya apa? Ini bahasa Yunani nih, bahasa Latin ya. Artinya manusia adalah pekerja. Jadi memang udah kodratnya kita harus bekerja. Next. Nah, Rasul Paulus malah pernah berkata loh di 2 Tesalonika 3 ayat 10, dia bilang ini ayatnya ini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Malahan dikatakan gitu, kalau kita nggak bekerja kita nggak boleh makan, ya. Karena itu kita harus mengerjakan bagian kita, ya, yaitu bekerja. Dan Tuhan
akan mengerjakan bagiannya untuk kita, ya. Jadi kita melakukan sesuatu, Tuhan memberikan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Ya bekerja, belajar, ya. Belajar itu jangan pas mau ulangan aja loh ya. Aku belajarnya kalau hari Senin ulangan aku belajarnya hari Minggu. Kalau hari Minggu pulang gereja masih mending. Enggak aku hari Minggu pulang gereja jalan-jalan dulu. Nanti sampai rumah kira-kira jam 4 sore. Terus kan aku capek aku mandi dulu. Mandi terus makan. Terus kan aku pengen refreshing aku nonton TV. Nanti jam 7 malam aku baru mulai belajar. Terus ternyata jam 9 aku udah tidur. Belajarnya cuma 2 jam. Selama ini nggak pernah belajar. Mau ulangan baru belajar. Belajarnya cuma 2 jam dalam kondisi capek. Kira-kira bisa nggak belajarnya? Nggak akan bisa. Tante ingetin ya, belajar itu harus setiap hari. Caranya gimana? Tante kasih tahu caranya. Kalau hari ini Bu Guru kasih pelajaran halaman 1 sampai halaman 5 ya. Nanti sampai rumah diulang lagi. Dipelajari lagi halaman 1 sampai halaman 5. Ya, kalau hari ini sampai halaman 5 berarti besok halaman 6, halaman 7, halaman 8 misalnya. Jadi kita belajar duluan di rumah. Loh aku nggak ngerti Kalau nggak ngerti harus ngapain? Kalau nggak ngerti ngapain kalian? Diem. Kita bertanya. Tante Dori selalu bilang kan, kalau kalian ada PR, nggak ngerti, Tante siap ditanya. Udah ada beberapa anak yang bertanya kalau PR-nya nggak ngerti, nggak apa-apa, ya. Itu namanya kita berusaha, kita bekerja, ya. Kita bekerja namanya. Next. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan? Tante tadi udah bilang, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita ini siapa? Tante ada di posisi kalian ya. Tante berarti anak kelas SD, anak SD kelas mungkin kelas 4 sampai kelas 6. Berarti apa yang harus aku kerjakan? Itu tadi, belajar, mengerjakan tugas sekolah, ya. Yang utama itu belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Caranya, ingat apa yang dikatakan Ibu Guru. Kalau lupa dan nggak bisa, kalian boleh bertanya, boleh tanya mama, tanya papa, ya. Tanya siapa aja boleh, bahkan tanya tante aja boleh, ya. Terus selain itu, kalau kalian masih ada waktu, kalian sudah besar dan kalian nggak lagi sakit, ya, kalian bisa membantu orang tua di rumah, ya. Membantunya terserah. Apa yang bisa kita kerjakan, ya. Aku cuman bantunya kalau aku habis mandi, anduknya tak taruh di tempat handuk, itu udah membantu mama loh. Kalau mama kerjaannya banyak, ternyata anduknya masih berantakan. Mama kan harus kerja lagi ambil anduknya, ya. Jangan punya pikiran, aku cuma bisa nyapu, nggak bisa yang lain, nggak apa-apa, ya. Belajar dari sekarang, belajar dari kecil. Aku kalau nyapu nggak bersih, nggak apa-apa, ya. Pelan-pelan. Semuanya harus belajar dulu, nggak ada orang langsung bisa. Pelan-pelan, ya. Kayak adekmu kecil misalnya, emang langsung bisa lari? Enggak kan? Duduk dulu, belajar duduk, jatuh. Belajar lagi duduk, dipegangin dulu tangannya, kan gitu. Belajar berdiri, dipegang tangannya. Belajar melangkah, ya, ditatah kalau bahasa orang Jakarta atau di sini. Ditatah, dipegang tangannya, gini ya. Terus dilepas, jalan 1, 2, jongkok. Nanti lama-lama dia bisa berlari, semua ada tahapannya.
Ya, ada caranya, ada prosesnya. Next. Nah ini, bagaimana caranya kita bekerja? Bekerja itu ada caranya. Yang pertama, dengan berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa kita telah menerimanya. Ya, ini ada ayatnya, nanti dibaca di rumah ya. Markus 11 ayat 24. Intinya ya, kalau kita bekerja kita meminta hikmat. Siapa yang tahu apa artinya hikmat? Hikmat itu kepandaian, kepintaran ya. Kita minta hikmat kalau kita bekerja kan belajar tadi ya. Harus berdoa minta hikmat dari Tuhan ya, supaya kita bisa paham apa yang kita pelajarin. Terus kita minta kekuatan. Kok belajar minta kekuatan tuh? Loh iya, kalau pelajarannya banyak, belajarnya lama. Butuh tenaga enggak? Ya, butuh tenaga, kita butuh kekuatan. Terus kita minta kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, kita minta kemampuan dari Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita bekerja? Dengan rajin melakukan pekerjaan kita. Kalau bekerja itu jangan asal-asalan, ya, harus dengan rajin. Terus yang ketiga, lakukan dengan segenap hati. Jangan melakukan dengan setengah hati. Aku bikin PR ya, tak bikin aja. Sebenarnya aku males, sebenarnya aku capek. Wis tak bikin aja, asal bikin aja, terserah mau dapat berapa kayak nilainya. Jangan gitu. Ya, harus dengan segenap hati kita. Terus 4, bekerja harus dengan fokus. Ini ada istilah bahasa Inggris nih. If you want to get anything, finally you got nothing. Apa artinya? Kita harus fokus. Kalau kita bekerja atau belajar, ya, misalnya kita mau langsung bisa belajar, langsung mengerti semua satu buku, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau kita mau semua, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Percaya sama tante. Ya, kalau mau ulangan, makanya belajarnya harus bertahap, harus fokus. Bab 1 dulu, ya, bab 1 dulu. Habis itu nanti mau ulangan lagi, baru bab 2. Kecuali kalian mau UAS, PAS, penilaian akhir semester baru biasanya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, wah banyak itu babnya. Ya, tapi harus fokus. Aku kalau belajar sambil main game bisa kok aku tah? Nggak mungkin bisa. Kalaupun bisa, akan lebih baik orang yang belajar sambil megang buku dan nggak megang apa-apa lagi yang lain. Fokus, ya. Terus yang kelima, bekerja dengan ulet, tekun, jangan takut gagal. Ini ulet bukan ulat ya, belajarnya sama ulatnya jalan di sini, bukan ya. Ulet itu sungguh-sungguh juga ya. Terus dengan tekun kita serius belajarnya. Dan yang utama lagi, jangan takut gagal. Kalau kita udah belajar, tapi masih nilainya nggak bagus-bagus banget, nggak apa-apa. Kita sudah berusaha, ya. Jangan takut gagal. Misalnya, kalian nggak suka matematika, terus udah nggak usah, percuma, aku pasti jelek nilainya, nggak mungkin bagus aku. Jangan, kita harus berusaha dulu, ya. Berusaha dulu. Biarpun nilainya kecil nggak apa-apa, kita sudah berusaha, nggak boleh takut gagal, ya. Itu caranya bekerja kita, ya. Terus yang keenam, bekerja dengan cerdas. Maksudnya apa bekerja dengan cerdas? Kalau kita mengerjakan matematika, kita harus ingat rumusnya. Rumusnya apa ya? Rumus luas, 4 persegi panjang apa ya? Kita harus cerdas, harus tahu, ya. Kalau kita pelajarannya menghafal, pelajarannya IPS, IPA, kita harus cerdas, harus tahu, oh ini harus menghafal aku, ya. Harus pelan-pelan, bacanya pelan-pelan, diulang lagi, ya. Terus yang ketujuh,
harus ada cita-cita. Harus ada tujuannya. Loh kamu belajar cuman, ya wis aku biar kelihatan mama belajar aja, biar nanti kalau pulang gereja hari Minggu nanti satu minggu aku udah belajar serius, berarti nanti mama pasti ngajak aku jalan-jalan nih. Tujuannya bukan itu ya. Tujuannya apa? Supaya aku bisa, ya, nggak usah mikir aku harus ranking. Nanti kalau nggak ranking kecewa, ya. Kita harus punya tujuan, harus punya cita-cita. Di sini siapa yang nggak punya cita-cita? Siapa yang punya cita-cita? Iya, semua pasti punya cita-cita. Makanya kita bekerja, makanya kita belajar. Ya, nah yang ke-8 ini loh, sesuai sama judul tante nih. Bagaimana caranya kita bekerja? Mencintai apa yang kita mencintai apa yang kita kerjakan. Ya, kita harus mencintai. Ini sebagai yang utama. Next. Next kok. Next lagi, ini nggak usah. Lagi next. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai pekerjaan kita? Kenapa? Ini ada di Kolose 3:24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, next lagi. Jadi kesimpulannya apa? Kita harus mencintai pekerjaan kita karena pekerjaan sebenarnya merupakan suatu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dengan bekerja berarti kita melayani Tuhan, membuat Tuhan sukacita dari surga ngelihat kita. Oh, anakku ini loh baik, anakku ini loh taat. Dia tahu loh apa yang harus dikerjakan. Ya, kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak mencintai, ya, kita kerjanya bisa setengah-setengah nanti. Ya, kita harus berusaha untuk mencintai apa yang kita kerjakan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, tante nggak perpanjang, kalian udah kelihatan agak-agak ngantuk. Ya, pokoknya kita ingat ya bahwa kita punya pekerjaan. Kalian jangan salah mengerti loh. Pekerjaan itu kan mencari nafkah tuh, aku loh belum punya kewajiban untuk itu. Aku loh masih ada papa, masih ada mama. Memang kalau pekerjaan yang mencari nafkah itu pekerjaannya mama atau papa. Ya, atau mama dan papa. Tapi kita punya pekerjaan juga seperti tante bilang tadi. Apa pekerjaannya? Belajar. Dan yang harus diingat, belajarnya jangan waktu mau ulangan saja. Ya, itu namanya SKS. Kalau belajarnya waktu ulangan aja. Kak Fira tahu nggak apa? Nah, sistem kebut semalam. Paginya ambiar, ngantuk. Iya, nggak mungkin bisa ditangkap semua. Ini otak ini ada batasnya loh. Kemampuannya mungkin, kalau tante mungkin bisa 5 lembar, kalian mungkin bisa 7-8 lembar. Ya, ada ininya, ada batasnya. Kalau dipaksa nanti berasap loh kepalanya. Ya, jadi ingat ya, kita harus belajar setiap hari. Ya, dan sebelum belajar juga jangan lupa berdoa. Ya, kita harus berdoa, minta sama Tuhan. Minta apa? Tadi yang tante bilang, minta hikmat, ya,
minta kekuatan, supaya aku kuat melek, supaya aku kuat duduk lama, ya. Terus minta kemampuan, ya, supaya aku mampu belajar materi yang banyak, aku mampu. Semua yang bisa memberikan hanya Tuhan, ya. Diingat ya, judulnya apa tadi? Kecintaan pada apa yang dikerjakan, ya. Ayo baca bareng-bareng, apa judulnya? Kecintaan pada apa yang dikerjakan, ya. Dalam bulan ini Tante dan Om guru-guru gereja anak akan mengajarkan tentang ini, ya. Kecintaan pada apa yang dikerjakan. Kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Yuk, Tante ngundang kakak-kakak yuk. WL, singer, pemusiknya. Kita nyanyi lagu baru, lagu Tante Doris yang baru. Judulnya Tuhan Aku Mau. Yuk berdiri yuk, biar gak ngantuk yuk. Dia berdiri yuk. Gapat Tuhanku mau taat padamu dalam mengerjakan pekerjaanku, belajar setiap hari, berdoa dan baca firman, rajin bekerja dengan hati sukacita. Ajarku untuk mencintai semua yang ku kerjakan di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Dari depan yuk. Tuhanku mau taat padamu dalam mengerjakan pekerjaanku, belajar setiap hari, berdoa dan baca firman, rajin bekerja dengan hati sukacita. Ajarku untuk mencintai semua yang ku kerjakan di rumah, di sekolah, dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada. Dimanapun aku berada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu ya.
Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah pada siang hari ini. Kiranya Engkau terus akan menyertai kami ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah. Kami percaya bahwa waktu-waktu yang berikutnya Engkau akan menyertai kami lagi, sehingga kami dapat berkumpul di gereja untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Tante Doris. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Siapa yang hari ini diberkati? Siapa yang mau pulang? Nah, ayo kita bangkit berdiri adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan buat setiap kami. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini. Kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.